John Wick 4 ini baru definisi film action. Selamat datang di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian gak perlu lihat visualnya, kalian bisa pasang headset dan tetap melanjutkan aktivitas kalian sambil dengerin gua. Dan kali ini gua akan nge-review secara amatir film John Wick 4. John Wick adalah salah satu franchise favorit gue, di mana gue nontonin dari 1, 2, dan 3. Dan akhirnya di tahun ini kita dapetin John Wick Chapter 4. Ini film keren banget, mantap banget, seru banget. Kalau kalian penikmat film action, kalian udah pasti suka nontonin John Wick. Kalau kalian gak punya banyak waktu untuk dengerin podcast gue, ya podcastnya selesai. Tapi gue akan coba jelasin panjang lebarnya. Kekurangan pertama, editing. Gue ngeliat ada beberapa editing yang miss, di mana kita tahu-tahu ngeliat John Wick-nya lari, padahal tadi terakhir kita lihat John Wick-nya tiduran. Tapi bisa jadi ini salah di censorship atau cut. Mungkin ada adegan yang berbahaya yang di-cut dari bioskop, sehingga gua mendapatkan discontinuity lah terhadap John Wick 4 ini. Jadi ini tanda tanya sih kekurangannya. Menurut kalian gimana? Mungkin ada yang sempat lihat versi uncut-nya, tapi ini ada adegannya di berantem di jalan raya. Kedua, story. Ini story biasa banget. Bukan biasa banget lagi, malah emang nggak bagus. Buat kalian yang demen banget nikmatin story, nikmatin plot, nikmatin dialog, ini John Wick 4 bener-bener film yang nggak banyak dialog. Dialognya pun banyak yang cheesy, banyak yang tidak terlalu menambahkan informasi, tidak terlalu menambahkan cerita. Dan dari segi plot pun ya biasa aja. Jadi cerita tentang orang di dunia pembunuh bayaran yang di excommunicado, dibuang dari lingkaran, sehingga dia tidak bisa mendapatkan proteksi lagi dari dunia tersebut. Dan dia akhirnya jadi diburu sama satu dunia pembunuh bayaran, dan dia mesti selamat, si John Wick ini. Itu semua sebenarnya sudah terjadi di chapter 3. Dan sekarang lanjut ke chapter 4. Apa bedanya? Di chapter 3 si John Wick ini defensif, di chapter 4 John Wick ini agresif. Bukan lagi bertahan dari serangan para pembunuh bayaran, sekarang dia mau menyelesaikan masalah dengan membunuh siapapun yang berusaha membunuh dia dan mengacaukan hidup dia. Secara cerita biasa banget, kayak pengulangan aja, nggak ada plot tambahan. Paling ngasih tahu ada musuh baru, ada penjahat yang lebih kuat lagi yang baru buat melawan John Wick dan lain-lain. Jelek banget. Tapi buat kalian yang emang mencari cerita dari John Wick. Ketiga, aksi John Wick yang udah 4 chapter gitu-gitu aja. Nggak punya jurus baru, tapi ya jadi konsisten. Ini gue ragu mau dibilang bagus atau mau dibilang jelek. Karena menurut gua memang secara cerita ini konsisten. John Wick ini bukan kayak MC anime yang tiba-tiba bisa dapat jurus baru atau mendapatkan kekuatan baru. Jeleknya ya kayak Naruto, apa-apa Rasengan. Jadi kalau lu lihat John Wick tuh apa-apa pasti selalu mainin kaki dia gitu loh, yang meeting gitu loh, yang muter-muterin lawan gitu. Tendangan gunting silat atau Krav Maganya gitu. Banting lawan judo yang selalu kita udah lihat dari chapter 1, 2, 3, 4. Menurut gua udah di tahap membosankan. Tapi secara cerita ya konsisten, dia mau belajar hal baru apa. Dan yang terakhir adalah penggunaan senjata yang makin gak kreatif ya. Kayaknya udah kehabisan ide, yang tiba-tiba John Wick pakai nunchaku kayu ngelawan musuh-musuh berarmor. Itu buat gua jadinya cukup komedi ya, bukan aksi, tapi bisa gua nikmatin. Kini saatnya gua mentumpah-tumpahkan kecintaan gua terhadap franchise John Wick ini. Walaupun udah chapter 4, franchise John Wick masih worth it untuk tonton, masih sangat fresh, masih sangat bisa memberikan ide-ide baru terhadap filmnya, masih bisa menjanjikan sinematografi dan aksi-aksi keren para aktor laga ini. Keanu Reeves makin ganteng dan dialognya makin cheesy, yes, gue nggak peduli. Makin gak masuk akal karena John Wick gak mati-mati, yes. Makin lebay gaya berantem yang tadi gue bilang pakai nunchaku, masa lawan orang berarmor pakai nunchaku kayu, yes. Tapi ini adalah film action yang berhasil dikemas dengan bilang, gue mau bikin film action, gue mau banyak aksi di film ini, gue mau banyak tembak-tembakan, pukul-pukulan, banting-bantingan, bukan dialog. Yes, John Wick 4 selalu menjadi benchmark baru terhadap film action. Bahwa inilah definisi film action dengan teknologi terbaru. Lu bisa seaksi ini. Bukan cuman tembak-tembakan, ganti-ganti scene, tiu-tiu-tiu, ganti scene lawan tembak-tembakan, tiu-tiu-tiu, terus ngedeketin, terus di take down, selesai. Enggak, film action bisa lebih dari sekedar itu, dan John Wick membuktikannya. Dan dia melakukannya konsisten di franchise-nya 4 kali. Apa aja yang bagus dari John Wick? The movie is so good. Gue mesti mulai dari mana? Oke, gini. Pertama, kalian tau gak sih John Wick adalah action dan kayak ada sesuatu yang beda dari actionnya. John Wick pertama, film action, tactical shooting yang efisien gitu. Kayak gimana maksudnya tuh, kayak yang film action yang didrama-dramakan gitu, yang lu nembak dari pistol bisa 30 peluru, gak ada yang kena-kena gitu, tapi kok bisa gitu, max lu isinya 30 peluru gitu. Terus kalau jagoan tinggal maju ke depan sampai tembak-tembak kena gitu. Ini tactical gitu, bener-bener sesuai pedoman bagaimana lu menggunakan senjata api dan
difilmkan ternyata bisa dinikmati di John Wick 1. Di John Wick 2 dengan art style yang makin bagus, dengan gaya bertarung yang makin bervarian, dengan bermain pistol-pistolan yang makin advance, bisa kita nikmatin. Bukan sekedar kayak apa ya, menggila kayak Fast and Furious, yang penting ledakan, yang penting tabrakan, yang penting tiba-tiba bisa balapan sama jet gitu. John Wick 3 itu action dengan banyak anjing dilibatkan. Iya, kalau kalian nonton, kalian pasti ingat adegan yang lawan banyak anjing. Dan di keempat kita dapat apa? Menurut gua ada 2 sih yang bener-bener keren, yaitu adalah kamera dari atas. Jadi kayak main game apa sih tuh, gue lupa deh, Miami Vice ya, apa sih yang game retro itu yang gebuk-gebuk orang dari POV-nya dari atas gitu. Dan gila itu gimana itu bagus banget man. Itu pernah dibikin juga sama konten kreator, YouTuber, Koridor Digital, salah satu favorit gue juga, filmmaker dan VFX. Gila itu bagus banget, man. Kayak non-stop, no cut pengadeganannya. Maksudnya bukan pengadeganannya aja ya, efeknya gitu. Jadi pakai shotgun yang meledak gitu, terus bisa gitu stuntman-nya meledak dan kena api dan diem gitu ya, nahan kebakar. Gue gak tahu apakah itu beneran api, apa itu VFX. Kalau itu beneran api, stuntman-nya jago. Kalau itu VFX, tim VFX-nya jago. Terus berantem di jalan raya, di traffic, dimana mobil tuh kayak muter-muter gitu. Kayak lu selalu ada aja yang bisa ditawarin gitu di film action lu gitu. Pertarungan yang keren gitu, yang efisien, yang taktikal tetap gitu loh. Walaupun terkesan situasinya itu ridiculous. Itu gua nggak tahu sih yang traffic jam itu syutingnya gimana gitu. Sampai tahu nggak sih lu kalau filmmaker gitu ya, atau lu pembuat film gitu, atau lu bekerja di PH dan lain-lain gitu. Lu tuh pasti kayak ini gimana bikinnya gitu loh. Ngerti gak lu? Ini gimana, kamera di atas kah? Ini VFX-nya di sini, green screen-nya di sini. Apa ini pakai yang apa? LED gede kah atau apa gitu. Jadi otak lu juga kayak mempertanyakan, ini kok keren banget, ini gimana dia planningnya, gimana lu nyatat adegannya, gimana lu suruh aktor dan stuntman lu ngafalin gimana, terus editingnya bisa. Wah man, so beautiful. Jadi di John Wick 4, ketika di John Wick 3 mereka udah kasih action yang pakai anjing-anjing ini udah keren banget. Di John Wick 4 mereka bilang kita bisa bikin lebih keren. Itulah kenapa kita worth it ngikutin franchise ini. Kedua, world building. World building John Wick tuh low-key asik banget, tau gak sih lu, dunia assassin ini. Ada Elder, ada The High Table lah, ada keluarga inilah, ada koin yang sebagai value currency-nya lah, The Continental lah. Terus, oh gila men, lu lihat gak sih Phase 4 Marvel dunianya kalang kabut gitu ya. Sedangkan John Wick, padahal ini John Wick loh, film action yang sudah pasti world building story itu pasti dikesampingkan, bukan berarti ditinggalkan ya, atau tidak jadi hal yang dipikirin, tapi pasti mereka mengutamakan action. Tapi world buildingnya gila men, keren banget kalau pikir-pikir. Ini udah ada yang bikin wikianya belum? Kayak High Table tuh apa, ini apa, kenapa ada Osaka Continental, ini temennya John Wick siapa aja, man. Terus rule law-nya itu yang sampai ada law duel. Terus cara lu berduel itu kayak man, oh my god, beautiful, cinematographically beautiful. Nah ini langsung masuk ke poin berikutnya. Sinematografinya estetik kalau kata anak-anak zaman sekarang. Kalau menurut gue sih bukan estetik ya, mahal, indah, dan punya visi gitu. Gue punya ideal gitu, kayak gue punya penggambaran dunia John Wick tuh seperti ini. Idealnya klub-klub malam itu seperti ini. Idealnya tuh tempat-tempat yang mewah tuh seperti ini, yang indah tuh seperti ini. Mereka tuh punya ideal yang kita bilang ini nih world buildingnya John Wick. Ngerti gak lu? Nggak bisa lu lihat ini di tempat lain, ini gaya John Wick banget gitu. Kata estetik tuh menurut gue kurang adil ya. Tidak lengkap menceritakan keindahan yang sebenarnya terjadi dalam world of John Wick. Banyak yang protes gue lihat di internet, John Wick ngomongnya cuman iya. Kalau kata gue, so what? Gue pengen lihat actionnya, gue gak peduli sama dialog-dialognya John Wick. Malah John Wick jangan bikin dialog-dialog bagus gitu. Dia man of action, bukan man of talking. Justru dialog-dialognya ini tuh dibawain dengan bagus sama karakter-karakter pendukungnya gitu, kayak Winston, Jonathan, itu aja tuh kayak udah dalam gitu. Udah selesai dialognya, udah tahu kita mau ngapain gitu. Kane, John, oh iya, Donnie Yen. Wah, gila. Donnie Yen tuh gimana ya? Dia tuh karakter yang menurut gue tadinya gue ragukan, tapi ternyata di tengah jalan ini emang pas dan dibutuhkan sama John Wick 4. Karakter yang sedikit goofy, karakter yang lucu, nyebelin, yang tapi agak sesi juga mungkin, tapi menyenangkan gitu loh. Bahkan sampai akhir pun itu jadi karakter penting yang seneng banget untuk diikutin, dan kayaknya dia worth of spin-off sih. Keren banget juga gaya bertarungnya gitu. Kayaknya John Wick 4 tuh world buildingnya udah bagus banget, sehingga bisa fit ke formulanya John Wick gitu. Jadi si pembuat filmnya pengen bikin adegan apa, pengen bikin film aksi apa, cerita apa yang pas gitu, mereka udah tahu gitu, nggak terlalu tiba-tiba John Wick punya aneh-anehan apa gitu loh, karena udah nikmatin aja gitu. Lebih kepada franchise yang bilang bahwa ini John Wick mau bunuh orang pakai cara apa gitu. Iya gak sih? Ditabrak mobil, ditusuk pensil, digigit anjing, dan lain-lainnya. Lupa nih, gue ada satu karakter yang sorry ya, nggak berkesan di gue, dan jatuhnya jadi kayak kurang keren, mengganggu, dan kayak melengkapi John Wick series yang mesti selalu ada anjingnya di situ.
situ. Ya siapa lagi kalau bukan Mr. Nobody ya. Nggak tahu siapa, kemampuannya apa, kok bisa begini, kok bisa begitu, dan punya anjing yang jago juga gitu kayak cewek di John Wick 3. Tapi sorry ya, nggak tahu ya, di gue kurang berkesan. Oh ya, kalau orang-orang ini bilang dialog-dialognya nggak penting, tapi menurut gue dialog-dialog power tension ya atas orang yang lagi diancam dan orang yang terancam gitu bisa kebolak-balik gitu. Lu lagi ngancam gue lagi ngancam lu gitu. Enggak deh, sekarang gue yang ngancam lu. Enggak, sekarang gue yang punya power gitu. Itu berasa banget gitu. Dan kiasan-kiasan yang terjadi gitu kayak pada saat pengumuman pemburuan John Wick kan biasanya kan John Wick excommunicado sekian juta dolar gitu. Tapi sekarang pakai penyiar radio cewek. Well, dear listener, itu kayak tidak malas, ngerti nggak lo? Penceritaannya jadi tidak malas, jadi tidak membosankan gitu. Jadi selalu ada rasa baru yang seru, ada visual baru yang enak buat kita nikmatin. Oh, visual perundingan gitu, visual mengatur duel. Tiba-tiba ternyata ada kartu di depannya gitu. Lu nggak perlu diceritain itu kartu apa gitu loh. Di story kayak jangan kayak anime gitu ceritain. Kartu ini adalah kartu yang blablabla bawa kita gitu kita. Don't tell. Show don't tell, ini yang gue suka. Lu kasih tahu gitu. Kita nggak perlu jelasin ternyata kartu itu adalah kartu yang ngasih tahu proposition mana yang diterima gitu loh. Yang kartu di depannya paling besar gitu. Yang nggak perlu diceritain tapi kita nikmatin gitu. No mercy gitu kan. Now, noon dikeluarin kartunya. That's movie. Fuck, keren banget John Wick man, itu dunianya. Ini Marvel. Sorry ya, kayaknya gue udah mesti bilang world building Marvel udah kacau balau. Mari kita fokus ke world building John Wick ya. Entah bertahan sampai franchise keberapa, tapi sampai yang keempat gue bilang luar biasa mantap. Menurut gue tuh ada banyak film yang menurut gue tuh nggak cocok ditonton di bioskop. Kayak lu tonton di OTT selesai gitu ya, di mana gitu lu streaming yang legal selesai. John Wick adalah alasan kenapa lu mesti ke bioskop. Sound design, cahaya, visual, intensitasnya itu emang diciptakan untuk bioskop. Lu nonton di rumah, experience lu akan sangat beda, kecuali rumah orang yang bisa punya banyak Rubicon dan lu bisa ngeset home theater ya di rumah lu. Tapi kalau lu cuma nonton di laptop, you will not get what I got. John Wick 4. Inilah film action, dan mesti ada film lain yang bisa bilang bahwa John Wick udah gak relevan lagi. Karena ini peak of action movie sih menurut gua. Ini para filmmaker ngeliat John Wick tuh pasti langsung kayak, what? Jadi ya itu dia, luapan emosi kebahagiaan gua menonton film action John Wick yang gak pernah bikin gua kecewa. Ada kekurangannya, ada gitu. Tapi kayak semuanya jadi gak peduli gua. Itu gua apa ya, kayak yang pertama-tama gua bilang itu kayak gua rasakan setelah selesai menonton untuk dicari gitu loh. Bukan kayak pas nonton gua kayak kecuali yang editing ya, kayak gitu loh. Tapi pas nonton, selama nonton itu gue cuman bisa excited, bisa seru, ketawa-tawa, happy gitu. Kayak satu bioskop kita kayak wah, gitu. Karena ini adalah film action yang kita cari. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Bisa saja review film amatir gue ini salah, jadi silakan kritik gue juga di bawah. Kalau kalian suka konten-konten review gue kayak gini, jangan lupa klik tombol join di bawah. Dengan klik tombol join, kalian bisa mensupport gue dan mendapatkan banyak benefit. Salah satunya adalah bisa join Discord yang ada guanya, dan kita bisa ngobrol bareng dan reviewin bareng film-film yang udah kita tonton, atau bahkan bisa berkesempatan ikut nobar bareng gue. Dan ya, jangan lupa ini film untuk dewasa, jangan sampai anak Anda menonton John Wick. Dan tontonlah John Wick di bioskop, mumpung masih ada. Untuk kita semua, stay clean and sound.